Padahal ini negeri pusaka, negerinya para wali, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah. Sebentar. Cuk Nyadin seorang syarifah, nggak salah denger nih gua. Tapi nggak apa-apa sih kalau Cuk Nyadin seorang syarifah. Yang penting bukan Habibah, iya kan? Teuku Umar seorang Habib, ya. Teuku Umar seorang Habib. Nah kan, kumat tuh penyakit bawaan orok suka main klaim. Kalau Teuku Umar dibilang Habib, entar dulu deh, ente sukanya ngadi-ngadiwan. Bayangin ya Wong, Teuku Umar, pejuang Aceh yang selama ini kita kenal sebagai simbol perlawanan kolonial, tiba-tiba diklaim sebagai Habib. Sebenarnya ini lucu sih. Kalau Teuku Umar Habib, berarti perjuangan melawan Belanda itu bukan cuma perang, tapi juga joget japin. Pasukan Aceh lagi nyerang, terus Teuku Umar nyaut, sabar saudara-saudara, kita jihad, tapi sambil nari japin ya. Belanda boleh ngegas, kita tetap husnudon. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. Denger ini, gue langsung mikir, lah, ini sejarah Nusantara apalagi di crossover sama Yaman Nights. Kalau gini caranya, jangan-jangan nanti ada yang bilang Sultan Agung itu sepupu Sohib Mirbat, terus Gajah Mada itu keturunan Fakih Mukodam. Semua jadi superhero Hadrowood. Kalau Sultan Palembang, Sultan Delhi, dan Sultan Badaruddin itu Habib, berarti sejarah Indonesia harus direvisi dong. Bisa jadi pas mereka rapat buat ngatur strategi perang, mereka sambil nari japin bareng. Oke, sebelum nyerang Belanda, kita joget japin dulu ya. Yang nggak bawa tasbih beli di warung sebelah. Klaim-klaim gini tuh bahaya. Nanti generasi muda jadi bingung. Mereka belajar sejarah Sultan Badaruddin yang ngatur strategi diplomatik, tiba-tiba baca di medsos kalau beliau ternyata lagi sibuk nari japin ala Yaman. Kan pusing tuh. Kalau diterusin, jangan-jangan nama-nama tempat juga bakal diubah. Sungai Musi ganti nama jadi Sungai Tarim. Terus Istana Maimun berubah jadi Istana Robit Thaw. Putra dari Syarif Hidayatullah. Turun lagi terus sampai Indonesia. Sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Karena nggak mungkinlah yang lain ikut. Karena mereka jadi anak emas. Pernyataan ini kayak lupa sama fakta sejarah yang udah diajarkan dari SD. Kita tahu kan, yang memerdekakan Indonesia itu bukan cuma orang Islam, tapi semua golongan. Ada Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan yang gak punya agama sekalipun. Merdeka itu proyek rame-rame, bukan eksklusif satu golongan. Kalau yang non-Muslim gak ikut, gimana ceritanya Lim Koen Hian, Yohanes Leimena, dan Gusti Ketut Puja bisa punya peran penting? Mereka pejuang sejati, bukan anak emas yang cuma duduk manis di teras rumah sambil nyeruput teh. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, kayaknya yang jadi anak emas itu malah siapa ya? Ahem, klan Baklawi. Coba bayangin, pernyataan Khabib Ali itu tuh kayak orang lagi nyari alasan buat nutupin bau bangkai. Bukan saya loh yang salah. Itu kucing tetangga. Padahal faktanya banyak dari klan Baklawi sendiri yang justru mesra banget sama Belanda. Coba sebut satu kontribusi Habib Baklawi dalam melawan penjajah. Ada nggak? Nihil. Mereka lagi sibuk jadi anteknya Belanda, coy. Kalau Belanda butuh informan, Baklawi udah nyodorin CV. Lah, kalau ngomong doang sih gampang. Tapi pas resolusi jihadnya Mbah Hashim Asy'ari digaungkan, mereka kemana? Ngumpet. Tapi yang bikin ngakak adalah klaim atas nama umat Islam.
Padahal umat Islam yang beneran berjuang itu kayak Mbah Hashim, Kiai Ahmad Dahlan, sampai Bung Tomo. Mereka nggak pakai klaim-klaiman. Mereka turun langsung bikin perlawanan nyata. Nah, klan Baklawi lagi sibuk ngemil kastengels di ruang tamu Belanda. Takbir.